Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan obrolan pagi bersama saya Wana Gasti. Ada masih bersama dengan kita, beliau Kepala UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan juga Resource Center Kota Yogyakarta. Ada Ibu Dian Yunila Handayani SE, beserta penelaah teknis kebijakan UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan juga Resource Center Kota Yogyakarta. Ada Mas Safiul Hadi SIKOM. Udah banyak yang diceritakan terkait dengan UPT Layanan Disabilitas atau ULD, mulai dari fasilitas apa aja, terus siapa yang bisa manfaatkan. Kita akan tanya nih, karena sudah lama gitu kan hadir di Yogyakarta di tahun 2016 dan mulai beroperasi di tahun 2018. Kita ke Mas Fiul nih, Mas. Kalau berbicara soal layanan tadi banyak diceritakan, yaitu artinya bahwa masyarakat bisa mengakses gitu kan layanan dari ULD sendiri. Tahun 2016 lahir, 2018 sudah mulai beroperasi gitu kan. Capaian apa saja sih yang sudah diraih sama UPT sendiri? Kalau berbicara capaian, Mas, UPT ULD Kota Yogyakarta itu salah satu UPT pertama di Indonesia. Di Indonesia? Di Indonesia. Yang menyelenggarakan sebagai sistem pendukung pendidikan inklusi. Salah satu yang utama, salah satu yang pertama. Bahkan seperti yang saya sebutkan di Permendikbudristek 48 tahun 2023, itu kan di tahun 2023 itu baru di setiap daerah itu diwajibkan untuk memiliki ULD gitu. Bahwa kita di Kota Yogyakarta sudah berapa tahun lebih maju, sudah sadar sejak tahun 2008 malah sadar. 2008 sadar, 2016, 2018 memiliki UPT ULD. Itu kalau saya bisa bilang itu capaian yang paling utama itu. Untuk membantu peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan pendukung. Yang kedua mungkin capaian kami menyediakan guru pembimbing khusus yang ada di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta di Kota Yogyakarta. 185 tadi. Terus juga yang seperti Mas Iwan singgung, ada 1.601 gitu. Nah, tren berbicara bahwa ABK di Kota Yogyakarta dari tahun 2022 sampai 2025 itu kan trennya memang positif. Loh, kenapa kok positif gitu kan? Berarti ada kesadaran dari orang tua, kesadaran bahwa oh, anakku seperti ini nih bukan karena anakku nih bodoh, anakku nih apa. Itu yang kita hindari, bahwa oh, anakku memiliki kebutuhan yang berbeda memang dari yang lain. Makanya butuh layanan yang khusus gitu. Hadirlah UPT ULD memberikan layanan yang khusus tadi. Kesadaran orang tua meningkat, terus layanan yang kami berikan juga meningkat. Kami sudah memiliki layanan asesmen, layanan konsultasi, memberikan sarana dan prasarana tadi. Semuanya pokoknya UPT ULD dukung untuk kemajuan pendidikan, terutama pendidikan inklusif yang ada di Kota Yogyakarta. Baik, artinya bahwa memang masyarakat berproses juga ya terkait dengan bahwa yang namanya anak berkebutuhan khusus itu di Yogyakarta perlu pendampingan juga seperti itu ya. Baik, dari Bu Dian ada tambahan, monggo silakan. Mungkin menambahkan sedikit tentang apa sih capaiannya. Kalau untuk capaian yang ini tambahannya, kita untuk pelaksanaan SPMB, sistem penerimaan murid baru, itu ULD sendiri melaksanakan untuk yang afirmasi disabilitas. Nah, kita semua dari proses dari awal sampai akhir ULD yang melaksanakan. Itu kita dari mulai pendaftaran, pemberkasan, sampai penempatan di sekolah masing-masing. 100% ya? 100% dari ULD Kota Yogyakarta. Luar biasa, luar biasa. Ini pasti banyak juga ya yang berpikir masyarakat di luar bahwa nyon sewu mendampingi anak disabilitas kan perlu treatment khusus dan juga perlu teknis khusus, ilmu khusus juga ini. Pasti dari tahun 2008, 2016 disahkan 2018 sudah mulai beroperasi. Banyak tantangannya nih, bagaimana cara untuk bisa bekerja sama dengan anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu ya. Apa nih yang dihadapi sebenarnya? Tantangan utama mungkin dari kesadaran, walaupun memang sekarang itu dari kita contohnya dari 2022 sampai 2024 ini tren untuk jumlah anak berkebutuhan khusus itu memang meningkat. Tapi di samping itu juga kami dari ULD itu masih menghadapi banyak orang tua yang belum menyadari atau belum menerima keadaan kondisi anaknya yang berkebutuhan khusus. Maksudnya gimana? Kadang misalnya hasil HPP-nya menunjukkan kan anak berkebutuhan khusus, anak disebut berkebutuhan khusus itu kan berdasarkan hasil asesmen. Nah, hasil asesmen itu adalah hasil HPP itu. Nah, ada beberapa orang tua yang datang ke ULD membawa hasil asesmen dan mereka itu
seperti tidak bisa menerima bahwa anaknya di situ hasilnya menunjukkan bahwa anak tersebut berkebutuhan khusus. Baik. Betul, sampai mereka itu sepertinya anak saya itu baik-baik saja, di rumah juga baik-baik saja, kenapa anak saya berkebutuhan khusus? Seperti itu. Nah itu pihak ULD perannya memberikan edukasi, memberikan advokasi bagaimana bahwa memang yang menunjukkan atau membuktikan bahwa anak ibu berkebutuhan khusus itu bukan dari kami tapi dari hasil pemeriksaan yang sudah ditegakkan seperti itu. Baik. Lebih banyak yang ignore bahwa anak saya itu baik-baik saja. Baik-baik saja ya, dan malah kan kadang kalau misalnya ada beberapa yang terpaksa harus kami arahkan dari ULD ke sekolah yang khusus ya Mas ya, misalnya ke SLB itu kadang sampai ya karena gimana kalau misalnya dipaksakan di sekolah inklusi dan tidak berkembang juga kan kasihan gitu kan. Kami memberikan edukasi dan memberikan bahwa anak ibu harus bersekolah yang memang sesuai dengan kemampuan anak ibu. Itu juga kita memerlukan banyak pendekatan yang dari hati ke hati dan peran ULD di situ memang sangat dibutuhkan. Baik, dari Mas Fiul ada tambahan terkait dengan mungkin dari tim pengajarnya atau proses belajar mengajarnya, monggo silakan. Nah mungkin kalau di awal banget kendala yang terjadi kan keterbatasan sumber daya, anggaran tadi, ya itu kan hal-hal yang wajar ya Mas ya, wajar bahwa dulu pun kami mencari GPK itu nggak segampang sekarang. Sekarang kami rekrutmen mungkin cuma dibuka 5, yang daftar bisa 50. Lebih, kemarin kita lebih mungkin ya. Dulu itu yang mau aja udah alhamdulillah, udah mau untuk jadi GPK. Nah, bahwa sumber daya yang semakin baik ini kan kami manfaatkan, tapi kami tidak menutup mata bahwa tidak semuanya tidak sesempurna itu kami melayani masyarakat di Kota Yogyakarta. Kami juga ada keterbatasan, maksudnya untuk jumlah GPK segitu tentunya belum ideal untuk jumlah sekolah yang ada di Kota Yogyakarta, perbandingannya dengan kebutuhan rasio terhadap anak berkebutuhan khusus yang ada di Kota Yogyakarta, kami juga masih ada keteteran lah di situ. Tapi semuanya kami tetap berusaha maksimal dengan sumber daya yang optimal tadi. Nah, tentu sambil menyadarkan masyarakat, melaksanakan fungsi edukasi, fungsi advokasi kami ke sekolah, ke keluarga, seluruh stakeholder pendidikan yang ada, itu kami lakukan agar terciptanya pendidikan inklusif, pendidikan yang berkualitas untuk semua. Baik. Artinya bahwa untuk yang 185 GPK yang sudah ada di Kota Yogyakarta ini juga masih akan terus bertambah begitu ya dengan pendidikan atau jumlah sekolah-sekolah yang ada di Kota Yogyakarta. Kemungkinan bisa. Harapan kami seperti itu. Baik. Ini kalau berbicara soal yang namanya orang tua gitu. Tadi Ibu Dian mengatakan bahwa banyak yang ignore juga nih terkait dengan hasil HPP yang diterima kayak gitu. Ini bagaimana cara mengedukasikan pada ibu-ibu atau orang tua kalau misalnya punya anak berkebutuhan khusus nih, sebaiknya ayo konsultasikan saja ini, monggo silakan. Iya, itu kami biasanya itu merangkul mereka. Biasanya ada orang tua kalau misalnya tidak bisa menerima dengan hasil HPP yang diterima oleh mereka, itu kita biasa ajak konsultasi di ULD, bisa dengan psikolog, bisa juga dengan tim konselor kami ya di ULD, bagaimana memberikan pemahaman tentang anak ini pada dasarnya kan semuanya lahir dengan anugerah yang memang sudah mutlak diterima dari Allah gitu kan, dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita memberikan pemahaman bagaimana cara menerima apa yang sudah diterima ke kita dengan lapang dada, dan seandainya memang anak kita atau kebetulan diberi kekhususan, kita bukan hanya menangisi atau meratapi kekurangan ya, seandainya memang dianggap kekurangan, tapi kalau kami melabeli mereka, bukan melabeli, jadi menyebut mereka adalah merupakan suatu keistimewaan. Bagi mereka yang mempunyai keistimewaan itu, kita bagaimana caranya agar potensinya bisa berkembang. Seperti itu. Jadi jangan meratapi atau menangisi keadaan yang memang merupakan keistimewaan, tapi mari keistimewaan yang dimiliki itu bisa digali atau bisa dimunculkan potensinya seperti itu, agar mereka bisa
tumbuh dan berkembang dan bisa menatap masa depan ya sesuai dengan ya keistimewaan yang dia punya. Baik, baik. Artinya bahwa setiap anak gitu kan punya ciri khas masing-masing gitu ya. Tergantung bagaimana orang tua bisa memaksimalkan potensi dan hadirnya UPT WLD di sini membantu seperti itu ya. Baik, ini Mas Fiul nih, kalau misalnya ada masyarakat atau ada orang tua yang ingin menanyakan nih terkait dengan bagaimana sih cara untuk bisa mendapatkan fasilitas dari WLD sendiri, monggo silakan. Monggo bagi masyarakat Kota Yogyakarta, silahkan mengakses layanan-layanan yang ada di UPT WLD. Bisa datang langsung ke UPT WLD, berada di Kompleks SD Pujo Kusuman 1 di Jalan Kolonel Sugiono nomor 9, Mergangsan Kota Yogyakarta, atau bisa ke media sosial kami di Instagram di uld.kotajogja, atau bisa menghubungi admin kami, admin langsung, dan lain sebagainya, layanan-layanan dan channel-channel yang ada di ULD Kota Yogyakarta. Itu bisa datang langsung, bisa lewat WA, bisa lewat email, bisa lewat DM Instagram, bisa. Semua bisa kok. Jadi kami membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk masyarakat Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta. Silahkan mengakses layanan kami, tidak dipungut biaya. Baik, di garis bawah ya, tidak dipungut biaya. Semua berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Baik, baik. Atau kalau misalnya emang dari sekolah sudah ada ini untuk yang GPK sendiri sudah tersebar di seluruh Kota Yogyakarta ya. Artinya bahwa ketika ada permasalahan mungkin ada cenderung ke disabilitas atau ada anak kebutuhan khusus, bisa konsultasi ke sekolah dulu, dari sekolah nanti ada surat pengantar juga begitu. Ya, artinya bahwa misalnya ditemukan yang seperti itu, teman-teman dari UPT layanan disabilitas insya Allah bisa membantu semaksimal mungkin kayak gitu ya, dan gratis. Baik, baik Ibu Dian dan juga Mas Fiul, terima kasih sudah hadir di obrolan pagi kali ini. Semoga tema kali layanan disabilitas di UPT layanan disabilitas bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas begitu ya. Yang tadi sekali lagi kalau misalnya pengen tahu lebih banyak bisa kepoin Instagramnya, DM atau email, nanti akan dibalas ya. Begitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda gitu ya. Itu tadi saudara informasi terkait dengan layanan disabilitas di UPT layanan disabilitas untuk Anda bisa maksimalkan ya potensi anak Anda, atau yang ingin mendapatkan bimbingan konseling juga bisa dilaksanakan di UPT layanan disabilitas. Baik, saya Wana Gasir pamit dari obrolan pagi kali ini. Jangan lupa untuk selalu simak obrolan pagi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Sampai jumpa.